Kasus campak meningkat, Dinkes Kalbar perkuat vaksinasi dan deteksi dini. Kemensos salurkan santunan dan jaminan sosial bagi korban demo Makassar. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara edisi Minggu 7 September 2025. Saya Sena Herpram. Kita masuk ke berita pertama. Mitra TA TV, kasus campak dan rubella di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2025. Kalimantan Barat mencatat 338 kasus suspek campak dan rubella sejak Januari hingga September 2025. Dari jumlah itu, 192 kasus sudah terkonfirmasi positif. Pemerintah daerah kini fokus memperluas cakupan vaksinasi dan memperkuat surveillance epidemiologi. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat bersama fasilitas kesehatan setempat menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi peningkatan kasus campak yang mulai merebak di sejumlah kabupaten dan kota. Data Dinas Kesehatan mencatat sejak Januari hingga September 2025, terdapat 338 kasus suspek campak dan rubella atau meningkat 40,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 190 diantaranya terkonfirmasi positif campak dan 2 positif rubella. Pada Jumat 5 September, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Erna Yulianti mengatakan, kasus tertinggi ditemukan di Kota Pontianak dengan 112 positif campak dan 1 rubella. Disusul Kabupaten Mempawah dengan 44 kasus, serta Kuburaya dengan 34 kasus campak dan 1 rubella. Ini disebabkan masih rendahnya cakupan imunisasi, masih banyak anak yang belum mendapatkan imunisasi campak dan rubella sesuai jadwal. Hal ini dikarenakan ya tadi kita tahu ya ibu-ibu di daerah ada yang beladang sehingga mereka lupa untuk membawa anak-anak. Nah, tugas tenaga kesehatan adalah mengingatkan terus untuk jadwal agar anak ini segera datang sesuai dengan jadwal. Untuk menekan penyebaran, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat memperluas cakupan vaksinasi yang saat ini baru mencapai 33,6%. Strategi lain yang disiapkan antara lain memperketat surveillance epidemiologi, memperkuat deteksi dini, serta menyiapkan obat dan vitamin penunjang di rumah sakit rujukan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejak diperkenalkan pada 2018, kedokteran nuklir telah dimanfaatkan ribuan pasien kanker di Kalimantan Timur. Teknologi berbasis radioisotop ini memudahkan tenaga medis dalam mendiagnosa penyebaran kanker di dalam tubuh. RSUD Abdul Wahab Syahrani menjadi rumah sakit rujukan utama metode ini. Pengembangan teknologi berbasis nuklir untuk dunia kedokteran telah memberikan kemudahan bagi tenaga medis untuk menangani penyakit khususnya kanker. Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang paling awal menerapkan metode kedokteran ini untuk intervensi berbagai jenis kanker. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualim, di Samarinda Jumat 5 September mengatakan, sejak pengembangan kedokteran nuklir dimulai di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda pada 2018, sebanyak 8.000 lebih pemeriksaan dan tindakan telah dilakukan. Dengan teknik pencitraan medis menggunakan zat radioaktif, diagnosa dan terapi kanker disebut dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efektif. Kita sudah punya memproduksi siklotron ya. Siklotron itu radioisotop yang bisa digunakan sebagai radiofarmaka nuklir yang bisa mengetahui sel kanker itu sudah masuk ke organ mana ya. Kalau kita menggunakan radio diagnostik biasa kan nggak kelihatan. Maka dengan menggunakan radioisotop, radiofarmaka itu bisa mengetahui di mana kanker itu sudah menyebar.
Alat-alat kedokteran nuklir dan tenaga medis yang kompeten terus ditambah untuk mengoperasikan metode ini. Karena dengan 1 unit alat dan 2 dokter spesialis nuklir yang ada, antrean pasien dapat mencapai waktu 2-3 bulan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kemensos salurkan santunan dan jaminan sosial bagi korban demo Makassar. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Menteri Dalam Negeri Mendagri dan Menteri Pertanian Mentan memantau stok beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Pasar Palimo, Palembang pada Jumat 5 September. Hasil pemantauan menunjukkan distribusi beras lancar dan harga terkendali di bawah harga eceran tertinggi HET. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada Jumat 5 September memantau langsung distribusi beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah GPM di Pasar Kilometer 5 Palembang, Sumatera Selatan. Ketiganya ingin memastikan pendistribusian beras SPHP ke masyarakat berjalan lancar dan bisa menekan gejolak harga beras. Pada hari ini, Bulog mendistribusikan sebanyak 144 ton beras SPHP di 37 titik GPM yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah, kalau lihat hasil pengecekan di beberapa tempat yang kami lakukan termasuk di sini, distribusi cukup lancar dari Bulog. Kemudian kita tadi sudah dengar sendiri, ini spontan nggak direncanakan. Harganya juga sangat bisa terjangkau ya, di bawah 12.000, sedangkan agak eceran tertinggi 12.500 di bawah. Nah, ini sangat membantu masyarakat. Sampai dengan hari ini Indonesia tidak impor di saat krisis pangan dunia. Indonesia tidak impor. Kemudian yang kedua, stoknya banyak. Tahun lalu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton lebih. Yang ketiga adalah NTP kesejahteraan petani naik 123%. Ini 3 indikator yang kita harus syukuri. Ya, toh ada naik turun, pemerintah bertanggung jawab stabilkan. Pemerintah optimis produksi beras nasional tahun ini melampaui target, yakni mencapai 35 juta ton sesuai dengan estimasi dari Badan Pusat Statistik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, pemerintah memberikan perhatian penuh kepada korban kerusuhan di Makassar dan daerah lain. Santunan, biaya pengobatan hingga rehabilitasi sosial disiapkan bagi korban meninggal maupun luka. Kemensos juga melakukan pendataan usaha warga yang terdampak untuk diberikan bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi rumah duka Rusdam Diansyah, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban kerusuhan di Kota Makassar Jumat 5 September. Dalam takziah ini, Gus Ipul menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap seluruh korban kerusuhan, baik dari kalangan masyarakat maupun kepolisian. Sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial, Kementerian Sosial menyalurkan santunan sebesar 15 juta rupiah untuk korban meninggal dan 5 juta rupiah untuk korban luka ditambah bantuan sembako. Total santunan tunai yang telah tersalur sebesar 85 juta rupiah. Sebagai tindak lanjut dari perhatian itu, kita memberikan santunan atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai bagian dari
perlindungan dan jaminan sosial. Dalam perlindungan dan jaminan sosial itu ada macam-macam, diantaranya kita bisa memberikan aplikasi di bidang hukum maupun di bidang sosial. Itu menjadi bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Untuk korban luka, Gus Ipul memastikan biaya pengobatan ditanggung pemerintah serta menjalani rehabilitasi sosial. Setelah proses rehabilitasi, Kemensos juga akan melakukan penguatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Kemensos, terdapat 7 korban meninggal dan 9 luka-luka dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Meski demikian, jumlah tersebut masih mungkin berubah. Selain itu, Kemensos turut melakukan pendataan terhadap usaha warga yang terdampak dan akan memberikan bantuan jika ada tempat usaha yang mengalami kerusakan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Libur panjang Maulid Nabi, penumpang kereta api di Daob 9 meningkat 10%. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut ini tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Jumlah penumpang kereta api di wilayah daerah operasi Daob 9 Jember, Jawa Timur meningkat 10% saat libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW dan akhir pekan 5 hingga 7 September. Dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 9 Jember juga turut menyiapkan sebanyak 26 perjalanan kereta api. KAI Daob 9 Jember mencatat jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan di wilayahnya selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW dan akhir pekan 5 hingga 7 September mencapai 45.000 orang. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 10% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya yang berkisar 40.500 penumpang. Dalam mengantisipasi lonjakan penumpang pada momen long weekend kali ini, PT KAI Daob 9 Jember juga turut menyiapkan sebanyak 26 perjalanan kereta api. Melonjak signifikan lebih dari 10%, dan tentunya menjadi respon positif bagi masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api untuk keberangkatan dari wilayah Daob 9 Jember. Untuk sisa tiket tentunya masih cukup tersedia, sekitar 2.000 tiket yang dapat diakses di KA tertentu seperti KA jarak jauh KA Pandalungan, Belambangan Ekspres, Darat Timur Tambahan, serta KA Ijen Ekspres. Adapun kereta api yang menjadi pilihan favorit penumpang pada periode libur kali ini merupakan kereta api subsidi pemerintah seperti kereta api Sri Tanjung relasi Banyuwangi Yogyakarta dan kereta api Probowangi relasi Banyuwangi Surabaya. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV, mantap masa kini dan tetap berbudaya.